Eh, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih khusus salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya ini, Stilpo Channel, yang membahas masalah edukasi dan motivasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Buat teman-teman semua, sebelum saya lanjut, saya minta tolong biar teman-teman bisa subscribe channel ini ya, biar channel ini terus berkembang untuk memotivasikan teman-teman semua yang terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Like juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, jangan lupa bagikan juga biar teman-teman semua di luar sana yang belum memahami akan penyakit ini, mereka juga bisa mendengar dan termotivasi lewat video yang saya buat ini, dan kita semua bisa sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, pada video kali ini saya mau membalas, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang bertanya lewat kolom komentar, yang sudah saya jawab juga di dalam komentar, tapi saya pikir mungkin lebih detailnya saya bisa membuat video ini dan menjawab lewat video biar lebih jelas, seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya uh, membuat video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar dari kemarin agar lebih jelas lagi. Nah, di sini ada akunnya Fakih. Berapa lama sakit bang? Ya, saya sakitnya 5 tahun ya, 5 tahun. Proses kesembuhan saya 1 tahun. 5 tahun itu kenapa lama? Karena saya waktu itu belum mendapatkan mentor atau tidak memahami yang saya derita ini penyakitnya apa, seperti itu ya. Tetapi setelah saya dapatkan mentor, nah di situ saya proses kesembuhan saya cepat 1 tahun karena saya konsisten. Saya mendengarkan dari mentor-mentor dan saya menerapkan apa yang mereka jelaskan, seperti itu ya. Jadi buat Faki juga yang mungkin hari saat ini masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, coba eh, lakukan konsisten 3P itu, jaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup, sehingga proses kesembuhan juga bisa cepat ya. Kalau ada pertanyaan lainnya silakan masukkan ke kolom komentar lagi dan saya akan usahakan untuk bisa menjawab ya. Jadi buat Bang Faki, semoga cepat sembuh. Nah, di sini ada juga dari akunnya Sudia Marini. Sudia Marini. Nah, di sini Sudia Marini bertanya masalah kalau merasa meriang tiap hari, apalagi pas bangun tidur. Kalau diukur 36,7, kadang 37. Jadi mau mandi agak takut, mau keramas takut demam. Nah, seperti itu ya. Saya juga merasakan waktu itu sering kayak mau demam, rasa kedinginan, kayak mau menggigil, seperti itu. Ya, memang itu dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Jadi tidak usah terlalu takut, seperti itu. Kalau memang agak rasa-rasa dingin atau mau demam ya nggak usah mandi, seperti itu. Dirilekskan badan saja sambil minum air hangat yang agak strong, minum perlahan gitu kan, sambil gerakin tubuh yang ringan, seperti itu ya. Jadi buat yang punya akun Sudia Marini, semoga cepat sembuh. Dan kalau untuk sensasi itu sensasi normal buat penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi aman ya, aman. Itu sensasinya memang sangat mengganggu tapi tidak mematikan. Semoga cepat sembuh ya. Dan ini ada akunnya April Rina. April Rina ya. Mas, saya kena asam lambung udah 17 bulan, tapi sekarang yang masih cemas terus kalau ketemu orang banyak, kok kelayangan, terus gugup, gelisah kalau ke rumah saudara. Inginnya cepat pulang, harus bagaimana ya, Mas? Nah, itu kita terjebak di dalam pemikiran negatif ya. Kita terjebak dalam pemikiran kita yang uh, overthinking. Seperti itu. Jadi buat April Rina, cuek saja dengan masalah sensasi. Jadi kalau kita mau keluar, berinteraksi keluar, mau jalan-jalan, jangan kita duluan berpikir hal yang negatif seperti itu ya. Jalan saja keluar,
nikmati hidupmu gitu, nikmati perjalananmu, nikmati interaksimu dengan orang-orang yang ada di luar sana, mungkin dengan keluarga, sanak, saudara ya, nikmati. Cuek dengan sensasi. Sensasi itu yang saya mau katakan, sensasi itu memang sangat mengganggu, tapi tidak mematikan. Jadi pada saat ada sensasi, cuek saja. Karena sensasi itu, kalau kita belajar cuek, dia pasti hilang sendiri. Tetapi kalau kita tambah merasa-rasa, ya semakin banyak sensasi yang akan datang. Seperti itu ya. Jadi buat April, belajar rileks, berpikir hal-hal yang positif, doktrin atau sugestikan pada diri kita sendiri pada saat ada sensasi, ya kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa ini hanyalah sensasi dampak asam lambung gerd dan psikosomatis dan saya baik-baik saja. Seperti itu. Selalu sugestikan seperti itu sehingga pola pikir kita berubah dari hal yang negatif ke hal yang positif. Kita berpikir hal-hal yang positif. Jangan kita berpikir ke masa depan yang belum tentu terjadi. Ya, oke, buat April semoga cepat sembuh sambil tetap konsisten jaga 3P-nya, pola makan, pola hidup dan pola pikir terlebih khusus ya biar lebih cepat proses kesembuhannya. Di sini akunnya Pak Abang Suprianto. Saya udah 2 tahun belum sembuh-sembuh sampai sekarang ya. Saya doakan semoga cepat sembuh sambil jaga 3P-nya ya. Jaga 3P-nya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Sebegitu ya Bang, Bang Suprianto. Dan terlebih khusus uh, belajar keluar dari zona nyaman. Jangan kita duduk, diam, baring, ya tapi keluar dari zona nyaman itu. Hilangkan lawan rasa takut itu. Rasa takut. Karena saya juga merasakan. Jadi saya mengatakan ini memang sangat sulit untuk kita lakukan itu. Tetapi kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, malah Anda akan terjebak di dalam pemikiran-pemikiran negatif. Atau pada suasana yang sangat tidak enak sehingga sensasi malah banyak berdatangan pada tubuh Anda sehingga terjadilah anxiety disorder. Seperti itu, Anda malah ketakutan, lebih lebih dahsyat lagi. Jadi coba keluar dari zona nyaman, lawan rasa takut itu, anggap sensasi itu adalah hal biasa, ya memang itu memang hal biasa dan tidak mematikan, itu hanya mengganggu tapi tidak mematikan. Jadi cuek akan sensasi itu sehingga sensasi itu akan berangsur-angsur hilang sendiri ya. Buat Suprianto, Bang Suprianto. Semoga cepat sembuh. Jaga 3P-nya ya, Bang. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan coba masuk lagi ke kolom komentar video ini. Dan saya akan usahakan untuk bisa menjawab. April Rina Suprianto, ya kakak rasanya menderita banget. Kakak udah berobat ke sana sini, udah cek darah lengkap, rongsen jantung 2 kali, rongsen paru, MKG, scan kepala, alhamdulillah, alhamdulillah normal semua katanya asam lambung, tapi ya nggak apa-apa, nyaman cemasnya sama gelisah, gelisah kakak. Memang gitu ya, ya. Saya juga dulu USG ya. Saya rongsen malah rongsen itu rongsen depan, belakang, kiri, kanan. Tidak puas dengan rongsen karena dokter mengatakan saya tidak ada penyakit, padahal tulang belakang saya sakit, tulang rusuk saya sakit, pokoknya semua sakit sehingga saya harus rongsen seperti itu saya. Dan rongsen ini juga saya mau mengecek paru-paru saya, tetapi aman, semuanya aman. Nah sudah saya ke dokter lagi yang lain, ke dokter lain lagi, dan saya coba USG. USG dokter yang lain juga mengatakan saya sehat. Saya nggak puas lagi, saya pergi lagi ke dokter penyakit dalam yang lain dan USG lagi. Jadi ya buat teman-teman kalau sudah periksakan diri dan dokter itu menyatakan bahwa kalian baik-baik saja, ya sudah, jangan memperberat kalian dengan pemikiran sakit parah seperti itu. Tenang saja, rileks dan terapi air hangat agak strong gitu. Ya, tenangkan diri kalian, jaga pola pikir kalian, ubah pola pikir kalian, jangan sampai kalian terjerat dalam pemikiran-pemikiran negatif sehingga malah menyiksa diri kalian sendiri, seperti itu ya. Dan itu memang dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Tidak ada penyakit lain yang Anda derita selain daripada itu. Oke? Jadi buat April tetap semangat, keluar dari zona nyaman, lawan rasa takut itu, dan pasti Anda sembuh.
Oke, saya doakan cepat sembuh ya, April. Seperti itu. Bang Supriyanto ya, silakan. Terima kasih juga. Supriyanto. Oke. Akun Mio Bandre, moga cepat sembuh ya. Saya kemarin asam lambungku kambuh, tapi alhamdulillah sekarang sembuh. Alhamdulillah udah sembuh ya. Waldir lahir, Trenggaleknya mana? Cemas. Terima kasih juga buat Abang Mio Bandre ya, sudah bantu-bantu menjawab. Semoga kita semua diberkahi selalu. Nah, ini ada akunnya Abdro Sakifendi. Mas, kalau saya sensasi yang paling awet itu kembung, bega setiap hari, padahal makan cuma nasi sama tahu rebus saja. Saya juga berobat kemana-mana, baik ke dokter dan herbal. Udah banyak saya coba ya. Rontgen, lab, dan ronsen, lab, USG pun sudah saya lakukan dan diagnosanya dispepsia. Dan yang mau saya tanyakan mengapa kembung dan bega saya nggak hilang-hilang? Mohon jawabannya. Ya, saya juga dulu merasakan hal seperti yang uh, Abang rasakan ya. Saya juga dulu sering kembung, sering bega, tetapi yang saya mau sarankan kalau sudah periksa dan semua dinyatakan aman, Abang tidak usah terlalu pantang makan ya. Kalau Abang terlalu pantang makan, malah akan menyiksa diri Abang sendiri seperti itu ya. Kita juga perlu imun tubuh yang kuat untuk menanggulangi masalah penyakit ini. Jadi tidak usah terlalu pantang makan, yang penting jangan over kapasitas. Kapasitas minyaknya dikurangin, kapasitas pedasnya dikurangin ya, gitu. Jadi dokter juga tidak melarang kita untuk berhenti makan ini, berhenti makan itu. Tidak, cuman disarankan untuk kapasitasnya dikurangi ya. Jadi coba dikurangin. Kalau masalah kembung dan bega itu normal untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Untuk menghilangkan itu, duduk, rileks, ambil air hangat, dicampur gula sedikit ya, gula putih, air putih hangat, dicampur gula putih, dan diminum perlahan. Minum pelan-pelan sambil membuat gerakan-gerakan tubuh yang ringan sehingga itu bisa memancing sendawa, sendawa dan perut kita terasa enakan ya. Jadi kalau untuk masalah kembung dan begah itu normal untuk masalah yang untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi tidak usah terlalu panik. Untuk menghilangkan itu ya Anda berpikir hal yang positif. Coba kita logika berpikir, kalau kita sudah pantang makan ya, tetapi begah dan kembung ini tidak hilang-hilang, berarti itu semua ada di pola pikir kita ya, karena kita terlalu merasa-rasa. Jadi coba minum air hangat, belajar rileks dan keluar dari zona nyaman, lawan rasa takut itu. Ya, oke. Jadi buat yang punya akun Abdro Saki Effendi, keluar dari zona nyamanmu dan belajar rileks, buat gerakan tubuh yang ringan, minum air hangat, pakai gula dikit ya. Gitu untuk memancing sendawa sehingga perut terasa enak. Mio Bondre sama kayak saya, Bang, tapi alhamdulillah udah sembuh. Gimana terapinya dan berapa lama sakitnya? Kalau untuk masalah terapi, ya saya juga sembuh tidak pakai obat untuk masalah begadang itu ya. Cuman coba minum air hangat, duduk rileks, minum air hangat ya, minum air hangat pelan-pelan dan beraktivitas ringan gitu agar memancing sendawa. Kalau kita sudah sendawa, pasti perut sudah agak enakan ya. Dan saya doakan juga semoga cepat sembuh. Oke, saya lanjut. Mio Bondre, saya dulu sempat saya sakitnya 4 bulan, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Kemarin sembuh lagi, alhamdulillah cuma 2 minggu aja langsung sembuh. Ya, coba terapi air hangat ya. Air hangatnya agak-agak strong dikit ya. Strong dikit biar untuk memancing sendawa.
dan merubah suhu tubuh kita yang kadang terasa dingin, terasa mau demam, coba minum air hangat agak strong-strong gitu. Oke, yang punya akun user FB minum obat apa bang? Tidak usah minum obat ya, tidak usah minum obat. Tidak usah minum obat, bukan saya melarang minum obat, tapi coba terapi dulu dengan yang murni-murni gitu, yang alami, kayak air panas ya. Ya Bondre, temulawak sama kunyit bang, mudah cocok bang. Di blender, jangan lupa direbus. Kalau nggak direbus juga kena ginjal, soalnya ada getahnya. Ya, Mio Bondre, terima kasih ya sudah bantu menjawab ya. Tetapi untuk buat saya sih memang kunyit juga bagus ya, cuman tergantung orangnya, siapa penderitanya, karena terkadang tidak cocok juga. Kayak seperti saya sudah minum kunyit putih, kunyit kuning, nggak cocok buat saya gitu. Dan saya hanya cuma terapi air hangat dan merubah pola pikir saya, juga menjaga pola makan saya seperti itu, dan pola hidup saya beristirahatnya eh, lebih lebih daripada sebelum saya lebih dari terdampak asam lambung gerd saya tidak bisa psikosomatis ini ya. Sebelum daripada itu, kalau sebelum daripada itu kan pola hidupku hancur, gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Yang bertanya, Kunya Supriyanto, saya sudah 2 tahun. Saya sudah 2 tahun sakit lambung, berbagai pengobatan dan pemeriksaan sudah saya lakukan. Ya, tetap jaga pola 3P-nya, Bang Supriyanto ya. Terus ini ada pertanyaan, ya Bunda, alhamdulillah sembuh. Bang Faril Rahel, Bang, yang bikin saya takut badan kaku, linu, nyeri kayak banyak angin. Ya, seperti itu. Badan kita terkadang nyeri dan linu karena kita tanpa kita sadari, badan kita ini lagi siaga. Badan kita lagi siaga karena takut akan sensasi seperti itu. Kadang tanpa kita sadari, pundak kita lagi terangkat gini, nih, di dalam jangka waktu yang lama. Baru kita sadari, ternyata kita lagi siaga. Nah, seperti itu ya. Jadi otot-otot kita kaku sehingga terjadilah linu dan nyeri otot. Begitu ya. Dicoba dikasih minyak angin aja, kayak minyak kayu putih, dikasih ya biar agak ringan seperti itu. Jadi itu soal biasa untuk penderita asam lambung, GERD dan anxiety dan psikosomatis, itu soal biasa ya untuk linu, nyeri. Nggak usah terlalu takut, tidak usah parno agar sensasi tidak lebih banyak datang. Oke, Pak Rahel semoga cepat sembuh ya. Pikiran numpuk nggak plong karena kita kebanyakan berpikir hal yang negatif. Jadi coba rubah pola pikir kita ke hal yang positif. Intinya begini ya, saya mau katakan, sensasi itu memang sangat mengganggu, tapi tidak mematikan. Jadi kalau Anda lihat hari ini saya bisa berbicara di video ini dan saya bisa sembuh, pastikan juga di diri Anda sendiri bahwa Anda bisa sembuh. Oke? Aman. Sip. Akun Abisar Permadani. Kak, kalau saya udah BAB, bab jantung detak keras gitu, padahal udah nggak gitu lagi ya. Sekarang kayak gitu lagi kambuh, kenapa ya? Ya itu memang terkadang karena kita sudah merasa kita sudah sembuh, kita sudah mulai menganggap enteng masalah pola hidup dan pola makan ya, dan pola pikir kita seperti itu. Kadang kita sudah mulai sembarang saja. Intinya begini, kita tetap walaupun kita sudah merasa kita sudah sembuh, tetapi coba tetap kita jaga 3P itu ya. Kita bisa makan sembarang, tetapi jangan over kapasitas. Pola pikir kita tetap terus harus rileks, berpikir hal-hal yang positif ya. Pola hidup kita, jangan juga kita sudah amburadul lagi masalah istirahat kita ya. Harus tetap dijaga sehingga tidak kambuh lagi masalah jantung itu. Kalau masalah jantung itu lebih condongnya ke pikiran, anxiety.
anxiety ya. Kadang kita karena sudah merasa-rasa lagi, yaitu timbullah pemikiran negatif, rasa takut datang, jantung berdebar. Oke, yang penting intinya sudah periksa dan dokter mengatakan itu aman, berarti ya udah aman. Cepat sembuh ya. Yang punya akun Abisar Permadani cepat sembuh. Oke, coba terapkan 3P itu tetap dijaga. Ipang Sandi, Mas, aku udah 2 tahun asam lambung, Mas. Aku sekarang lagi ngalamin pegal-pegal punggung pas aku gerakin kepala kok pada bunyi drak. Dok, apa Mas gitu ya? Itu ya memang seperti itu. Saya juga merasakan seperti itu dulu ya. Pegal-pegal punggung, terus lengan kiri ini ya. Condongnya lengan kiri ini yang sering yang buat saya takut karena mungkin karena saya sering apa searching-searching gitu wah gejala jantung juga ada pegal-pegalnya di lengan kiri. Nah, gitu. Tapi sebenarnya itu dampak asam lambung Gerd-Anseti dan psikosomatis ini karena sering lengan kiri kita ini siaga, bahunya terangkat tanpa kita sadari sehingga terjadi nyeri otot, pegal-pegal. Ya, saya juga merasakan hal seperti itu. Jadi itu aman untuk penderita asam lambung Gerd-Anseti dan psikosomatis. Coba tetap rileks ya. Kalau merasakan begitu ya dipijit-pijit saja atau dikasih minyak kayu putih atau minyak-minyak yang hangat-hangat lah gitu. Aman lah buat saya itu aman-aman. Jadi jangan terlalu panik dan takut, santai ya. Coba belajar rileks. Kalau kita rileks, kita tidak akan pegal-pegal seperti itu. Ya memang tanpa kita sadari tubuh kita selalu siaga karena takut akan sensasi. Intinya seperti itu ya, Bang Ipang. Semoga cepat sembuh ya. Oke, dilanjut untuk yang punya akun Agung Saputra. Agung Saputra, maaf Bang, saya mau tanya nih. Perut saya terasa panas, kadang sakit dan sendawa berlebihan, sama tenggorokan sering sering dan kayak kecekek. Apa itu GERD Bang? Ya, itu GERD. Itu GERD asam lambung, GERD anxiety, GERD ya GERD. Ya, itu memang GERD. Itu dampak dari GERD. Saya juga merasakan seperti itu ya dulu. Terasa panas di dada, tenggorokan, dan sendawa berlebihan. Itu GERD. Jadi itu bagaikan Anda itu pemula. Jadi coba cepat ditanggulangi ya, biar tidak lebih parah lagi. Maksudnya parah itu ya lebih meningkat lagi sensasi-sensasinya. Ya, karena kalau sudah begitu terkadang kita sudah terfokus ke situ nanti malah parno gitu ya. Nah, itu buat saya normal ya. Coba minum-minum air hangat agak strong gitu dan belajar relax sehingga cepat sembuh. Untuk masalah panas, rasa panas ya itu gitu. Saya juga merasakan itu ya. Aman itu ya. Aman itu sensasi yang normal untuk asam lambung GERD sensitif penderita asam lambung GERD sensitif dan psikosomatis. Minum air hangat aja, cowok diterapikan air hangat. Yang punya akun Dageldot, sembuh berapa lama Mas? Saya sembuhnya 1 tahun. Proses kesembuhan saya 1 tahun ya. Sakit saya 5 tahun. Ya. Karena kenapa lama? Karena itu ya, karena waktu itu saya belum memahami akan ini saya dapatnya penyakit apa. Tetapi setelah saya memahami, saya mendapatkan mentor dan saya lakukan apa yang dikatakan oleh mentor-mentor sehingga proses kesembuhan saya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun saya sembuh. Total untuk asam lambung, tetapi anxiety-nya tetap dikit-dikit masih colek-colek. Aman, tapi aman, aman ya. Dan yang punya user user Yex, selamat bergabung. Mau tanya Mas, punya saya sudah 9 bulan ini mengalami asam lambung. Habis makan sakit perut, kembung kuat dari arah perut kiri, kanan naik ke ulu hati, bega juga, kadang naik ke dada, perut, nafas sampai dada, jantung berdebar, punggung kiri pegal, kadang suka cemas juga. Mohon izin solusinya. Oke, ya saya juga merasakan seperti itu dulu dan solusinya anda rileks, minum air hangat pelan-pelan ya, membuat gerakan tubuh yang ringan sehingga memancing sendawa dan perut
rasa panas, rasa begar, rasa apa yang punya yang rasa yang tidak enak pada perut itu bisa keluar lewat sendawa itu ya, lewat angin. Tak, kalau sudah keluar, udah agak enakan ya seperti itu. Dan jangan terlalu cemas, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya itu memang dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Tapi kalau Anda memang tidak bisa tahan, ya coba minum obat yang dianjurkan oleh dokter ya, itu. Tetapi kalau bisa ditanggulangi tanpa obat, ya saya anjurkan itu minum air hangat, air panas, seperti itu. Tetapi kalau untuk masalah panas di dada, terus di jantung berdebar, punggung kiri pegal, ya, sakit bagian perut kiri, kanan, naik ke ulu hati, itu dampak dari asam lambung, ya, dampak dari asam lambung. Jadi tidak usah panik. Terapinya itu coba minum air hangat agar air hangat agak strong dan ditaruh gula sedikit, minum pelan-pelan sambil rileks. Oke, semoga cepat sembuh ya. Semoga cepat sembuh. Oke, saya lanjut. Yang punya akun Samsul. Mas, saya mau tanya, pernah ngalamin kaki betis apa tangan sering panas enggak? Oke, ya itu memang ini adalah penyakit 1001 sensasi ya, Bang. Beda orang, beda sensasi. Tetapi ada juga yang sama. Nah, kalau untuk masalah rasa rasa apa? Ngalamin kaki betis apa tangan sering panas ya iya gitu. Kadang kayak mau asam urat malah gitu. Malah sendi-sendi sakit, terasa kayak panas gitu ya. Ada, saya pernah merasakan itu dan itu buat saya normal. Yang penting intinya sudah kita periksakan ke dokter dan dokter sudah mengatakan kita tidak punya penyakit ya berarti aman, aman bro, aman. Tenang saja, pasti sembuh. Relax saja dan terus eh, jaga 3P-nya. Oke, saya lanjut ya. Yang punya akun Tini Sapuan. Tini Sapuan. Saya sudah hampir 5 tahun derita aslam. Ini bang, belum juga sembuh. Apalagi saya sedang jadi TKW di Brunei. Sensasi yang membuat saya takut adalah datangnya rasa takut yang membuat saya drop. Tapi saya harus tetap kerja. Ya usah. Ya kalau begitu nggak usah takut. Kenapa harus takut gitu? Ya memang yang saya katakan ini buat Anda itu bahwa sangat susah untuk dilakukan, tetapi coba jangan takut. Keluar dari zona nyaman, lawan rasa takut itu karena sensasi ini hanya mengganggu tapi tidak mematikan ya. Buat yang punya akun Tini Sapuan. Jadi tenang aja, aman kok ya. Malah rasa takut itu kalau kita pelihara, malah sensasi itu banyak datang ya. Jadi coba kita keluar dari zona nyaman, lawan rasa takut itu, sugestikan pada diri kita sendiri bahwa sensasi yang datang itu hanyalah dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, dan saya baik-baik saja, ya, oke, aman ya. Kalau saya sembuh, Anda juga pasti sembuh. Seperti itu ya, Tini Sapuan. Semoga cepat sembuh. Saya berdoa juga cepat sembuh dan sukses untuk TKW-nya di Brunei ya. Aman, sip. Oke, yang punya akun Edo Julianus. Berapa tahun Mas mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis? 5 tahun. 5 tahun bro, 5 tahun. 5 tahun. Oke, user. Apa asam lambung bisa mengakibatkan sensasi nggak nyaman di mulut, terasa panas, asam pahit? Wah, rasa nano-nano pokoknya. Nano-nano, nano-nano bro. Rasa nano-nano. Jadi yang bro katakan itu, yaitu sensasi itu dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi aman ya, itu memang saya rasakan juga dulu. Aman bro. Oke, saya lanjut. OTW subscribe Bang Stephen Chow. Terima kasih Bang Stephen Chow. Terima kasih untuk subscribe-nya. Semoga diberkati selalu. Oke. Jadi buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, yang lain ya, yang komentarnya mungkin saya terlewatkan, nanti coba bertanya lagi ke saya atau nanti saya taruh nomor saya di video ini ya, biar teman-teman bisa langsung WA ke saya atau nanti kita buat grup di WA untuk tanya-tanya jawab masalah penyakit ini ya. Jadi teman-teman semua yang saat ini masih terdampak anxiety dan psikosomatis, kalian tetap semangat,
keluar dari zona nyaman, lawan rasa takut itu, dan tetap jaga konsisten 3P-nya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir, sehingga proses kesembuhan kalian juga cepat berlangsung dan bisa menikmati kembali hidup bahagia dengan sanak, saudara, dan keluarga juga, teman-teman. Bisa berinteraksi keluar, oke? Jadi saya pesan hanya itu saja, dan saya tetap berdoa dari tempat ini, teman-teman semua diberikan berkat yang melimpah, juga terlebih khusus kesembuhan jasmani dan rohani. Terima kasih, teman-teman semua cepat sembuh. Oke, sampai di sini dulu video saya. Nanti yang mau bertanya, coba masuk ke dalam kolom komentar ya. Dan nanti juga saya akan lampirkan nomor WA saya di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Salam sehat.